Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal atau menjawab soal-soal untuk menghadapi SAS Informatika kelas 7 semester 1 ya. Kita akan membahas soal sumatif akhir semester ya. Untuk kelas 7 semester 1 mata pelajaran informatika. Di bawah ini sudah ada ya beberapa soal ya. Kita akan coba menjawabnya. Mudah-mudahan soal-soal ini dapat bermanfaat ya untuk menghadapi SAS nanti ya. Baik, di sini ada nomor 1. Untuk menggulung layar ke atas atau ke bawah digunakan ya scroll bar, border, title bar ya. Kita jawabnya yang A ya, scroll bar ya. Kemudian nomor 2, apa kegunaan dari Word Microsoft Office? Ya, kegunaannya ya, mengolah kata atau dokumen, membuat aplikasi, mengedit video. Ya, jawabannya yang A ya, mengolah kata atau dokumen. Kan ya, biasanya dia untuk pengetikan ya. Kemudian nomor 3, berikut ini yang tidak termasuk menu yang ada dalam Microsoft Word ya, menunya. Favorit, format, tools, table. Favorit ya, seperti yang favorit tidak ada di menu Microsoft Word ya. Kalau format ada, tools ya, favorit yang A. Kemudian nomor 4, berikut yang bukan merupakan program Microsoft Office ya, yang bukan Microsoft Office, keluarganya masuk program-program dari Microsoft Office. Corel Draw, Microsoft Excel, Access ya. Jawabannya yang A ya, Corel Draw ya. Ini untuk mengedit gambar ya. Aplikasi namanya Corel Draw. Kemudian nomor 5, prosedur mematikan komputer yang benar adalah sebagai berikut ya, mematikan komputer yang benar. Klik start, turn off atau shutdown, terus menekan tombol off pada monitor. Klik start, klik turn off, shutdown, mencabut kabel power, menekan tombol ya. Jawabannya yang A ya. Kita klik start dulu, kemudian pilih shutdown, nanti ada pilihan lagi. Setelah shutdown selesai, kita menekan tombol power ya, tombol on off yang ada di monitor kita ya. Jawabannya yang A. Kemudian berikutnya nomor 6 ya. Nomor 6, perintah dari keyboard untuk melakukan cetak miring pada tulisan di Microsoft Word ya. Cetak miring. Ctrl plus I, A, U, C. Miring itu italic ya. Kalau cetak tebal kan bold, kalau garis bawah underline. Yang I ya, yang jawabannya A, Ctrl plus I untuk melakukan cetak miring. Kemudian nomor 7, urutan perintah yang digunakan menyisipkan gambar ya, menyisipkan gambar atau foto di dokumen Word. Insert, masukkan chart, smart art, yang ini ya, yang C ya. Jawabannya C. Urutan perintah yang digunakan untuk menyisipkan gambar atau foto di dokumen Word. Ya, menyisipkan ya picture ya, gambar atau foto. Kemudian nomor 8, jika kita ingin memberi ya, jika kita ingin memberi tanda titik atau angka di depan suatu kalimat, menunya adalah kita akan memberikan tanda titik ya atau angka. Format paragraf, insert number, insert bullet and numbering, format bullet and insert bullet and numbering ya, untuk apa, menyisipkan angka, titik atau huruf ya, kita pakai bullet and numbering ya. Jawabannya yang C. Kemudian nomor 9, program aplikasi dari Microsoft Office yang merupakan program pengolah kata ya. Pengolah kata ya udah pasti Microsoft Word ya. Jawabannya yang B, Microsoft Word. Kemudian nomor 10, untuk menggeser lembar kerja atas atau ke bawah menggunakan ini ya, nih, geser atas bawah menggunakan scroll vertikal. Ini kan scroll vertikal, nah ini scroll horizontal ya. Yang vertikal, ini yang horizontal. Berarti yang vertikal itu tegak lurus ya, kan ke atas ke bawah ya, vertikal. Kalau horizontal kiri kanan, ya maksudnya dia kayak gini nih, vertikal garis gini. Kalau kalau horizontal seperti ini, kalau vertikal
tegak lurus. Ya, jawabannya yang scroll vertikal. Kemudian untuk nomor 11, susunan nama dari icon secara berurutan adalah ini yang biasa tampil di di ribbon ya, di ribbon Microsoft Word ya. Biasanya underline, bold, italic, bold, underline, bold, italic, underline, italic. Jawabannya bold ya, tebal dulu, kemudian miring, kemudian garis bawah ya. Jawabannya C ya, bold, italic, underline. Jadi kalau disingkat jadi BIU ya, view ya, view. Jawabannya C ya. Kemudian untuk nomor 12, untuk mengubah tulisan rata kiri dan kanan ya, rata kiri dan kanan, align right, kanan, kiri, justify, center, center tengah. Jawabannya yang C ya, justify. Kemudian untuk nomor 13 ya, nomor 13, file yang dihasilkan Microsoft Word ya, file extensionnya ya, maksudnya file yang dihasilkan Microsoft Word adalah ya pasti yang A ya, dokumen. Ini Excel, ini PowerPoint, ya ini aplikasi lain ya. Jawabannya yang .doc. Kemudian untuk nomor 14, tombol untuk memperkecil jendela ya, disebut tombol ya, memperkecil jendela. Yang ini ya, nih. Ini minimize, kan kalau kita tempel sini jawabnya minimize. Nah, ada pop up muncul minimize. Memperkecil jendela ya, minimize ya. Kemudian nomor 15, tombol untuk menutup jendela dan mengakhiri aplikasi disebut tombol, nah ini nih, close. Ya, tombol close. Nah, ini jawabannya close. Kemudian untuk nomor 16, untuk nomor 16, istilah jarak halaman yang diukur dari tepi kertas bagian atas disebut titik-titik margin atas. Bagian atas disebut margin top ya. Top itu atas. Kemudian jawabannya yang A, top. Kemudian 17, istilah jarak halaman yang diukur dari tepi kertas bagian kiri. Ya, kiri udah pasti left ya. Nah, left. Kemudian istilah jarak halaman dari tepi kertas bagian bawah bottom ya. Bottom harusnya bukannya bukannya U ya. O nih ya, bottom. Kemudian nomor 19, istilah jarak halaman yang diukur dari tepi kertas bagian kanan, ya udah pasti right ya. Jawabannya D, right. Picture terdapat pada tab insert lah ya, kan masukkan gambar, insert ya, pastinya picture, insert. Kemudian nomor 21 ya, nomor 21, agar tulisan tercetak tebal mempergunakan perintah ya, ini tadi ya. Ini kan garis bawah, ini bold ya, pakai yang bold, tebal. Untuk memberikan garis bawah pada kata dalam tulisan menggunakan perintah ya, underline, ya, underline. Apa fungsi atau kegunaan dari Yundo ya, fungsi dari Yundo? Nomor 23, apa kegunaan fungsi dari Yundo? Digunakan untuk menyimpan data, digunakan untuk mengembalikan ke kondisi sebelumnya, digunakan membuka file, mengembalikan ke kondisi setelahnya. Jawaban yang B ya. Jadi kita kalau salah ketik ya kita bisa mengembalikan ke soal sebelumnya ya. Jadi jawabannya yang B, digunakan untuk mengembalikan ke kondisi sebelumnya. Nomor 24, apa fungsi atau kegunaan dari redo ya, kebalikan dari yudo ya, undo ya. Digunakan untuk menyimpan data, digunakan untuk mengembalikan ke kondisi setelahnya, digunakan untuk membuka file. Nomor 24, kebalikan dari redo. Jawabannya B ya, digunakan untuk mengembalikan ke kondisi setelahnya. Kalau tadi kan sebelumnya, sekarang setelahnya ya. Mengembalikan ke kondisi setelahnya. Jawabannya B. Nomor 15, tab yang berfungsi untuk pengaturan tata letak halaman dan paragraf adalah tabnya ya. Letak halaman, pengaturan tata letak halaman dan paragraf. Layout, insert, design. Layout ya. Ini ada pengaturan margin adanya di layout, jenis kertas ya, semuanya di layout,
margin atas, margin bawah semuanya ada di layout. Jadi jawabannya yang tab layout. Kemudian nomor 26, Microsoft Word. Ya, MS Word adalah software yang diproduksi oleh Microsoft ya. Microsoft. 27, untuk mengubah tulisan menjadi rata tengah, maka digunakan tadi kan justify rata kiri kanan. Ini rata line kiri. Nih rata tengah ya, center. Jawabannya C. Untuk mengubah tulisan menjadi rata tengah, maka jawabannya center. Nomor 28, untuk mengubah tulisan menjadi rata kiri maka digunakan left ya. Left kan rata kiri. Nomor 29, untuk mengubah tulisan menjadi rata kanan right. Untuk mengubah nomor tertentu pada bullets and numbering digunakan perintah mengubah nomor tertentu ya berarti adanya di bullets ya. Nomor 30, bullet. Kalau simbol bukan, biasanya buat matematik. Ini custom bukan, non bukan. Jawabannya yang bullets. Nomor 31, langkah yang digunakan untuk membuat folder yang baru ya. File, new folder ya. Cut, copy, delete. Jawabannya yang A, file kemudian new folder. Nomor 32, perintah yang berfungsi untuk mengubah nama file atau folder yang ada di dalam komputer atau penyimpanan yang ada, yaitu dengan menggunakan perintah untuk mengubah nama file rename ya, kita rename. Jawabannya yang D, kita rename. Rename. Nomor 33, untuk menentukan batas atau posisi naskah pada lembar kerja, maka pada menu page setup dapat dipilih perintah untuk menentukan batas naskah lembar, PSS, margin, spacing pakai margin ya, karena margin atas, margin bawah margin atas, margin bawah, pakainya margin. Kemudian nomor 34, Ctrl plus B merupakan langkah cepat untuk huruf, membesarkan, menggaris bawah, miring, menebalkan. Jawabannya menebalkan ya, bold. B itu bold ya, untuk menebalkan huruf. Ctrl plus U merupakan langkah cepat untuk titik-titik huruf. U itu underline, garis bawah menggaris bawahi ya. 35 jawabannya yang D, menggaris bawahi. Kemudian nomor berikutnya, ternyata esai ya. Sebutkan dan jelaskan program yang termasuk dalam keluarga Microsoft Office ya. Sebutkan dan jelaskan program yang termasuk ke dalam keluarga Microsoft Office. Ini mungkin yang sering kita pakai ya. Microsoft Word itu aplikasi pengolah kata ya, untuk membuat dokumen. Kemudian Microsoft Excel, aplikasi pengolah angka, biasanya untuk keuangan. Kemudian aplikasi PowerPoint ya. PowerPoint biasanya untuk presentasi ya, aplikasi untuk presentasi yang digunakan untuk menampilkan presentasi yang kita buat ya. Itu jawabannya nomor 1, ada 3 ya. Yang umum saja dipakai, pertama Microsoft Word, aplikasi untuk pengolah kata ya, seperti membuat dokumen ya. Kemudian Microsoft Excel ya, biasanya untuk menghitung-hitung ya, perhitungan biasanya di dalam keuangan. Kemudian nomor 3-nya itu Microsoft PowerPoint, biasanya untuk presentasi. Kemudian nomor 2, jelaskan perbedaan menu Save dan Save As ya. Kalau menu Save digunakan untuk menyimpan dokumen yang belum memiliki nama. Jadi save itu digunakan untuk menyimpan dokumen yang belum memiliki nama. Nah, sedangkan save as digunakan untuk menyimpan dokumen yang sebelumnya telah memiliki nama dengan nama dokumen yang baru ya. Jadi kita save as itu sudah punya nama dokumen, tapi kita mau merubah nih nama dokumennya, berarti pakainya save as ya. Kemudian apa fungsi dari scroll bar vertikal? Yaitu menggulung layar ke atas ke bawah ya. Menggulung atau menggeser lembar kerja kita ke atas atau ke bawah nih, yang seperti ini ya. Ini vertikal. Kemudian nomor 4, sebutkan dan jelaskan orientasi kertas atau lembar kerja di Microsoft Word. Ya, orientasinya yaitu ada portrait.
Sebutkan ya portrait dan landscape. Portrait itu kertas berbentuknya dia vertikal. Kemudian kalau landscape kertasnya berbentuknya horizontal ya. Kira-kira seperti itu jawabannya. Baik, mudah-mudahan jawaban tadi ya soal-soal ini dapat membantu kalian di dalam melaksanakan SAS Informatika nanti. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.